oleh Rasulullah sampai Rasulullah sepuh. Rumah kedo, adikku rumah kedo, dengerin. Mengenai cinta kasih suami istri itu dicontohkan oleh Rasulullah sampai Rasulullah sepuh. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pernah menceritakan waktu gilirannya Rasulullah nginep di dalamnya Sayyidah Aisyah, sebagaimana kebiasaan Rasulullah itu tiap malam pasti qiyamul lail, sebelum sholat malam beliau membangunkan semua istri-istrinya. Ketika Rasulullah keluar untuk membangunkan para istri-istrinya, Sayyidah Aisyah terbangun, ngelilir mencari Rasulullah, ternyata nggak ada, langsung merengguk, sewot, cemberut. Nah mungkin malam itu lagi pengen disayang, mesti nunggu di bojone liyane. Bu, diteruskan mboten niki? Diteruskan mboten? Oke, tak tambahin sedikit mana? Nah, begitu Rasulullah pulang, Sayyidah Aisyah masih cemberut, sing gondok, nggak tidur tapi pura-pura tidur. Dideketin sama Rasulullah, istriku ya Humairah, Humi fasalli, yuk bangun sayang, yuk sholat. Diem, emang lagi cemburu, emang lagi cemberut, emang lagi gondok, sayang. Rasulullah itu kalau manggil istrinya mesra, nggak kayak sampean ti. Ya Humairah, yuk sholat, yuk sholat. Diem Sayyidah Aisyah sampai beberapa kali dibangunin sama Rasulullah, ayo sayang sholat, yuk sholat. Diem, emang masih gondok. Akhirnya Rasulullah sholat sendiri sampai selesai, Aisyah itu masih tetap gondok. Begitu Rasulullah selesai, didekatilah Aisyah. Ini bukti betapa Rasulullah itu sangat romantis kepada istri-istrinya. Dideketin Sayyidah Aisyah, kemudian Rasulullah berkata, ya Humairah istriku, aku tahu kok kalau sebenarnya kamu nggak tidur, kamu cemburu kan? Humairah, dengarkan. Andaikan engkau bertanya kepadaku, siapa di antara istri-istriku yang masih ada ini yang paling aku cintai, demi Allah, aku akan menjawab, engkaulah istriku yang paling aku cintai. Dan andaikan engkau mati lebih dulu sebelum aku sendiri yang akan memandikanmu, mengkafanimu, mensolatimu, memikul jenazahmu dan memasukkanmu ke liang lahat. Kemudian Aisyah berkata, belum pernah aku mendengar ucapan seindah itu dari mulut Rasulullah untukku. Kemudian cemburu dan marahku pun luruh. Aku tatap wajah Rasulullah, tersenyum mesra kepadaku. Aku pun bersimpuh dalam pangkuan Rasulullah dengan penuh manja, menangis dan memohon maaf. Ya Allah, aku malah bayang sing enggak. Loh, keharmonisan rumah tangga itu harusnya seperti itu. Allah sangat menyayangi dan memberikan rahmat kepada rumah tangga yang ketika setiap malam terbangun, suaminya bangun dulu, istri dibangunin. Kalau nggak mau diciprati banyu. Kalau istri yang bangun duluan, suami dibangunin. Nek agelem tangi diciprati banyu, disayangi Gusti Allah. Tapi lagi perhatian titik ayo jasa ember. Gitu loh, makanya saling mengingatkan. Kalau masih nggak mau dijak wudhu, yo gendongan pak, kok kalau lemu. Ya Allah. Yang kedua, apa gak oleh Maria? Terus, kamu ngomong terus saya. Oke, gak apa-apa ya, sabar ya. Kadung ini soalnya, sajane kata 10 menit malah gak sido. Yang kedua, suami istri harus saling menjalankan kewajibannya dengan benar. Tolong diperhatikan, sekedap mawon ini. Ini hadis yang disampaikan Rasulullah dalam khutbah waktu haji wada itu. Wastausu bin nisa ala wastausu bin nisa'i khaira fa innahunna awanun 'indakum. Iya terusannya. Mikir ngene iki anggitmu gak mikir. Anggit wong ceramah cukup jeplak ngono. Mikir, gak gampang mangkane larang. Meneng ta aku ki angen-angen, lali kok gak oleh. Aku lek gak duwe lali lak malaikat aku jenenge. Ala wastausu bin nisa'i khairan, ngapunten yai lek keliru yang pun jenengan ralat.
Paling ya ini dhewe lali wae. Fa innahunna awanun 'indakum wa laysa lakum fihinna ghairu dzalik illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah. Apunten nek salah kok elingku ngono. Gayamu koyo apal-apal yang guyu aku. Perhatian, memberilah wasiat dan memintalah wasiat kalian kepada kaum perempuan itu dengan baik, karena sesungguhnya mereka kaum perempuan itu adalah kawan yang saling tolong menolong di sisimu, maka kalian tidak mempunyai hak sedikit pun atas mereka kecuali itu apa? Ya wastausu bil khair illa ayatina bifahishatin mubayyinah, kecuali kalau perempuan itu melakukan kejahatan yang melanggar syariat, perzinahan misalnya. Non sewu, berarti Islam menempatkan istri itu sebagai partnership. Terus kalau dipase, sebagai teman pendamping hidup yang istilahnya wong Jawa konco samping, boten konco wingging. Perempuan diciptakan dari tulang rusuk. Artinya duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Enggak diciptakan dari tulang kepala untuk disunggi-sunggi karo wong lanang, juga tidak diciptakan dari tulang kaki untuk diinjak-injak oleh suami, enggak, tapi dari tulang rusuk. Konco samping, bukan konco wingking. Jadi bukan hanya sekedar urusan sumur, kasur, dapur, masak, macak, manak, kelan, kelon, bukan. Kamar mandi itu. Partnership tentu dalam batas-batas yang sudah diatur oleh syariat. Contoh ya, kalau Kanjeng Nabi pernah dawuh, lau kuntu amiron li ayyas juda ahadun li ahadin la amartu antas judal mar'atu li zawjiha. Andaikan aku diperbolehkan memerintah seseorang untuk bersujud kepada seseorang yang lain, maka tentu aku akan memerintahkan istri untuk bersujud kepada suami. Tapi prakteknya kan ya nggak segitu-gitunya toh. Gelem bu zaman dikon sujud lu sikile bojomu. Asudin. Ini hadis memang untuk perempuan, bukan untuk laki-laki. Kalau ini hadis untuk laki-laki, ya mentang-mentang kok akhirnya sujudan bisa dilamaanku. Untuk perempuan, untuk istri agar semakin takdim kepada suami. Ya sebagaimana al-jannatu tahta aqdamil ummahat, itu dalil untuk laki-laki, bukan untuk perempuan. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Ini agar kaum laki-laki menghargai perempuan. Nah kalau ini dalil dipakai kaum perempuan, kan kepengin swarga iki lho, draman sikilku telek dilatono. Sama ketika istri diajak berhubungan intim oleh suaminya, kemudian istrinya nggak mau, sampai suaminya marah, sakit hati, maka itu istri dilaknat malaikat sampai pagi atau sampai suaminya memaafkan dan ridho. Tapi prakteknya kan ya nggak segitu-gitunya. Ayo dek, tak kelemah, pentungi malaikat kon. Suami ngajaknya dengan penuh kasih sayang, istri wajib melayani dengan ikhlas. Yang ngerti lah, sing lanang yang kudu ngerti, dolan galok ae. Wis untuk mari fitness 24 jam ya. Masing-masing mengerti batas-batas hak dan kewajibannya. Kok zaman terus dhewe ndok omah rundingan. Sarjana psikologi wis paham, omongan titik bisa dikembangno. Yang ketiga, tercukupinya kebutuhan hidup secara materi. Ini jadi penting. Baru mau nikah saja sudah diwanti-wanti sama Rasulullah. Ya ma'asyarat sabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farad. Aku malah ngakeh dalil, biasanya rapate tahun dalil. Soalnya akeh kiyaine iku dianggap aku ora hafal dalil. Biasanya nggak dikritik karo Pak Suratin ya saya. Ngaren ketok dalil. Mau ini gue saya apal kan gitu terus gak apal. Saya apal bro ini kok ngajine wis suwe tapi saya apal. Dene lu paling wis gak apal. Mbok iki mau kok dalile metu wae. Biasanya saya nggak pernah ceramah itu paling dalil situ tak gesak jam setengah. Anjene gak apal, Bu. Iki ngapalno. Terus terang. Terus terang lah. Wahai pemuda, siapa di antara kalian yang sudah mampu membiayai rumah tangga, menikahlah. Karena sesungguhnya itu lebih agodulil basor, lebih bisa mengendalikan pandangan matamu. Wa ahsanul farj, lebih menjaga kelaminmu.
Waman lam yastati' fa alaihi bisyaum, lek gak mampu poso. Ini Rasulullah mengajarkan itu rasional. Mengajarkan rasional. Kalau kau gak kau modal cinta, wis penting aku cinta ya ambek sampean. Wis pokoknya aku sayang Mas, ambek sampean aku cinta ambek sampean Mas. Mas yo gak mangan gak apa-apa, pokoknya aku sayang ambek sampean, aku mol gak ambek sampean. Mas wong tua aku gak setuju, aku ya tetep ambek sampean. Pret. Ya badoten niku cinta. Rasulullah mengajarkan realistis. Makanya mohon maaf, suami menikahi istri, laki-laki menikahi perempuan itu hakikatnya adalah merupakan peralihan tanggung jawab dari orang tua kepada suami. Dek, Rumono, sampean wani nikahi adikku iki peralihan tanggung jawab dari abah kepada sampean. Kok coba umpama abah iku mentolo, iso ae mari diangkat nikahno sampean diomongin karo abah. Nah, sampeyan wis wani njaluk anakku, saiki berarti iki duduk tanggung jawabku, sepenuhnya tanggung jawabmu. Aku gak roh, aku gak melu-melu. Saat ini juga go out, angkat koper. Sah secara hukum. Ya meskipun tidak ada orang tua yang seperti itu, tidak ada. Wong tua kadang anaknya wis duit anak pitu lho sik diemoni. Nggih napa mboten? Sehingga tercukupinya apa Mam? Kebutuhan hidup secara materi ini jadi penting, tapi jangan dijadikan sebagai tujuan bahwa hidup berumah tangga itu untuk mencapai kebutuhan hidup secara materi. Penting tapi jangan dijadikan tujuan, karena mohon maaf sekarang banyak pasangan muda yang ketularan sinetron, baru nikah setahun 2 tahun nih gaya hidupnya kayak artis, rumah minta yang megah, mobil minta yang mewah, blonjo nih gak ning mall gak gelem, pasar legi gak payu. Ngapal aku biar gelek utang dokono kok. Akhirnya berantakan. Makanya nggak salah kalau misalnya orang tua punya anak perempuan dilamar sama cowok, kemudian cowok ini ditanya, pekerjaanmu apa, penghasilanmu berapa, halal apa enggak, nggak salah. Jangan tertipu karo penampilan. Kita kok nggak mobil kinclong-kinclong sama karo itu rental. Takoni pekerjaanmu apa nak? Swasta itu apa? Jelas no, tambal ban tak tukang parkir. Dinas lalu lintas apa tukang nyegati mobil no lampu merah itu. Bener, tidak salah ditanya seperti itu, tapi sekali lagi jangan dijadikan tujuan. Harus tercukupi kebutuhan secara materi, karena itu loh kadal fakru ayyakuna kufron. Ini harus kita antisipasi. Uang itu nek duitnya akeh ibadahnya untuk semangat. Nang Mekah balak-balik ya iso. Ya rada ganteng barang ngono. Aku biyen yo jumbo urip elek. Saiki duitku rada akeh ya ketok benter. Mbok iso. Coba ngomong, anjane tambah ganteng mau coba ngomong. Oke, biyen yo sampean ket biyen lah kepengin ngepek mantu aku ah. Aku karena aku sepele-pele. Ya ngapunten. Loh ini penting. Kemudian berikutnya istiqomah dalam menjalankan ibadah sesuai dengan tuntunan agama, saling mengingatkan. Oke, apa sing diperintahno agama ya dilakoni, sing gak oleh karo agama ya ditinggalno. Genten ngelingno. Kudu genten ngelingno. Karena kenapa? Tidak ada manusia yang sempurna, tiada gading yang tak retak, tiada mawar yang tak berduri, tiada hidung yang tak berumbel. Tidak ada manusia yang sempurna, pasti ada kekurangannya. Makanya suami istri harus saling melengkapi. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Saling melengkapi. Namanya suami istri ya lengkap dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan yang terakhir, ya Mas Karno rahimahullah, mesti kurangan dia loh. Ngundang dhewe yo. Enake karo rumahno. Mampu menjaga hubungan baik dengan kerabat dan masyarakat. Insya Allah
kalau ini dipegang, rumah tangga kita akan samaraba, sakinah, mawaddah, rahmah, dan barokah, penuh ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya kekhilafan dan kesalahan saya Anwar Zahid yang dhaif, yang bodoh dengan segala keterbatasan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wafaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.